Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa praktik MUMAS dimanapun kalian berada. Hari ini mohon maaf kita nggak pernah ikut gabung di meeting event Kolakomu 2020. Memang keadaannya lagi lockdown. Hari ini saya mau menyampaikan beberapa permasalahan yang saya coba pikirkan juga berkaitan dengan event kita, rencana event kita di tahun 2020, yaitu Kolakomu 2020. Jadi ada beberapa hal, kemarin saya sempat ketemu sama ketua panitia dan wakil. Ada beberapa opsi yang saya tawarkan dan juga coba saya pikirkan setelah pertemuan kemarin itu. Tapi lagi-lagi saya juga belum ketemu sama jurusan karena memang jurusan lagi kosong, jadi saya kurang koordinasi. By phone pun juga nggak begitu comfort saya, jadi harus ketemu. Saya tunggu waktunya juga nanti dari jurusan. Jadi ada beberapa langkah dan strategi pandemik di COVID-19 ini untuk Kolakomu 2020. Yang pertama mengenai jadwal ya. Kalau rencana event kita tanggal 3 April 2020 itu ada beberapa perubahan. Kemarin sempat perubahan tentang perkuliahan kita yang semula harus April awal kita harus sudah masuk, ternyata masih ada perpanjangan sampai terakhir kemarin sampai 31 Mei ya, setelah Lebaran. Dan efektif nanti jadwal akhirnya jadi berubah dan 30 hari di bulan Juni sebelum event. Kalau rencana event 3 April 2020. Jadi kita cuma punya waktu 30 hari di bulan Juni. Dan strateginya kita memang harus tunggu update situasi. Kita juga nggak tahu nanti 31 Mei setelah Lebaran itu apakah sudah selesai memang pandemiknya ini atau memang masih berlangsung setelah Lebaran malah lebih parah. Kita juga nggak tahu. Tapi kita berdoa aja kalau kondisinya semakin normal aja. Nah, kita ambil sisi baiknya apabila kondisinya normal, Kolakomu 2020 ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu kita break dulu, no event. Terus yang kedua, konsep tetap ya, tidak ada perubahan. Saya lupa kemarin konsepnya apa, pang-pang apa gitu ya. Event tetap di tanggal 3 April 2020. Dan opsi yang ketiga, kita tetap jalan di tanggal 3 April 2020, tapi dengan konsep yang berbeda, berubah konsepnya. Jadi kita bikin semacam mini event, ya. Tapi jika benar-benar kondisi belum normal setelah Lebaran atau setelah 31 Mei 2020, sudah auto batal sudah. Auto batal Kolakomu 2020 benar-benar harus dihapuskan di tahun ini. Kita nggak bisa memaksakan, gitu ya. Nah, bagaimana dengan konsepnya? Jadi di waktu 30 hari sebenarnya kalau kita masih pengen mengacu dengan konsep yang lama, itu sebenarnya kita masih bisa ya meneruskan event konsep semula yang kita rencanakan kemarin. Cuman kan ada beberapa yang harus kita pikirkan. Kemudian apakah waktu 30 hari ini jika memang dilaksanakan konsep yang tidak berubah itu, 30 hari ini apakah cukup gitu ya untuk pembelajaran kita, untuk koordinasi kita, ada iuran, ada booking dan lain sebagainya. Apakah bisa kayak gitu. Dan langkah akhirnya event tetap berjalan dengan konsep mini event. Ini akhirnya budgetnya mulai di pressure banget, di pacing banget. Kemudian beberapa konsep juga harus dikemas ulang, lebih lebih padat banget, lebih minimalis banget gitu ya, nggak seperti yang kita rencanakan kemarin meeting terakhir di kopi itu ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Selanjutnya misal nih ya, misalkan kita ngikuti timeline big event yang semula, event yang kita pikirkan awal gitu ya, kita ngotot lah, katakanlah kita ngotot dengan waktu praktis 30 hari kita ketemu. Jadi selama ini kita onlinean aja, koordinasi online misalnya bisa gitu ya, otomatis proposal tetap jalan April sampai Juni. Jadi 3 bulan praktis kita harus jalan itu.
Kemudian anggaran kita harus minimalisir budget. Kalau misalnya kemarin ada kit yang wow, kemudian ada beberapa ornamen-ornamen, itu harus ditekan banget. Jadi harus diminimalisir budgetnya. Karena apa? Karena kita nggak mudah untuk mencari anggaran yang begitu banget, begitu luar biasa gede ya. Kemudian booking artis pun juga sebisa mungkin harus meminimalisir. Contohnya artis pun bisa pakai artis lokal, area Jatim, Jateng ataupun provinsi Bali pun juga bisa. Itu pun bookingnya pun kita nggak bisa deket-deket ini, resiko. Yang jadi masalah adalah teman-teman bisa komitmen nggak sih? Gitu. Kalau kita ngotot melaksanakan event semula dengan konsep semula, berani komit nggak sih? Atau kan cuma CO-nya aja? Sebenarnya kalau kita mau mikir event itu, kita cuma, kalau kami biasanya 3 orang, 4 orang itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu, kita kan pembelajaran praktikum mes ya. Sebisa mungkin semuanya harus kena ilmunya. Misalnya ada 90 sekian panitia, seenggaknya 1-2 orang panitia itu minimalisir pengetahuannya dapat lah, ada lah paling nggak, dapat ilmunya ada lah gitu. Nah, bagaimana dengan penilaian gitu? Nanti kita akan atur strategi, nanti saya akan panggil beberapa CEO, semua CEO ya, dan juga ketua panitia dan wakil untuk melakukan penilaian, bagaimana metode penilaiannya untuk UTS dan UAS seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau UTS kemarin pembagian proposal ya, karena ilmunya memang ada di situ, kemudian UAS-nya adalah produk, yaitu praktikumnya itu tadi. Nah, kalau memang sudah nggak bisa dilaksanakan sama sekali, ya sudah, nanti kita coba atur bagaimana caranya teman-teman ada sedikit ilmu, karena saya menyampaikan pengalaman, ilmu, konten, materi dan lain sebagainya. Kalau lewat online ini pun juga kurang valid juga ya, kurang afdol lah kayak gitu. Oke, nextnya, misal kita akan menyelenggarakan mini event gitu ya. Katakanlah, oke, sampai 30 Mei kita rehat di rumah semuanya. Tapi begitu kalian masuk di tanggal 1 Juni, kita habis-habisan nih. Kolakomu 2020 bisa tetap terselenggara di bulan Juli. Katakanlah, alhamdulillah misalnya tanggal 3 setelah lebaran mudah-mudahan keadaan normal dan perizinan juga sudah boleh, kita tetap bisa menyelenggarakan mini event. Ingat MICE ya, MICE itu ada meeting, incentive, conference, dan exhibition. Jadi nggak harus melalui big event. Tetap Kolakomu harus diadakan. Ini sebagai pengalaman kalian juga di Kolakomu 2020. Jadi ini menjadi salah satu strategi yang mungkin masih bisa diselenggarakan Kolakomu 2020 dengan mini event. Ini adalah keluaran produk ya di Praktikum MICE dengan merubah konsep ini akibat keterbatasan waktu dan anggaran akibat program lockdown. Nah, apabila keadaan normal nih misalnya, apabila keadaan normal setelah adanya work from home ini, mini event menjadi salah satu program yang bisa dijalankan agar Kolakomu 2020 tetap ada. Bentuknya seperti apa? Nah, nanti kita akan bicarakan lagi, melihat situasi juga ya. Jadwal event saya kira sih memang tetap harus di antara awal Juni. Kalau kemarin kita sepakati 5 Juni di hari Jumat, mungkin bisa diselenggarakan atau dilingkarin di tanggal itu, di 5 Juni 2020, karena hari Seninnya kita sudah mulai masuk UAS. Lokasinya tetap, kalau saya sarankan, tetap di halaman rektorat, karena itu kalau kemarin rektorat aja menyelenggarakan wayang sudah cukup lah, menyelenggarakan jalan sehat di situ juga sudah cukup lah untuk menyelenggarakan, itu salah satu bentuk mini event ya. Dan target penontonnya juga nggak banyak-banyak, terlalu banyak, karena ini nanti target penonton itu bisa jadi karena ada magnetnya dari si artis yang kalian bawa nanti di mini event. Kalau target penonton sih saya perkirakan bisa 1000 penonton di situ, kita nggak usah muluk-muluk ya. Dan sebisa mungkin free entry. Kalau kemarin ada gambaran big event di halaman rektorat itu jadi ada tiketing. Kalau saya sarankan nanti free entry semuanya. Dan kita juga berharap ada bantuan dari jurusan dengan biaya praktikum MICE. Jadi nanti saya nggak tahu jumlah nominalnya. Itu yang nanti kita akan manfaatkan dengan waktu 30 hari. Apakah teman-teman ini mampu untuk kita pengumpulan dana lagi, baik itu melalui sponsor, baik itu melalui panitia juga internal. Nah, konsepnya sama saya kira, artis lokal Jatim Jateng, low budget talent juga bisa, kalian mau dangdutan di situ juga boleh, kalian mau kalian mau semacam indie band Malang boleh, Surabaya boleh, Jogja juga boleh, yang setidaknya katakanlah dengan budget
maksimal 10 juta untuk artis. Kan di YouTube juga banyak ya artis-artis yang sudah populer, untuk kita bawa ke Unmer pun juga nggak masalah. Cuman akhirnya kita nanti akan memikirkan biaya produksinya gitu ya, untuk biaya produksi sound, panggung dan lain sebagainya. Jadi konsepnya benar-benar ditekan banget. Kita nggak bukan yang penting ada ya, tapi konsep tetap harus ada. Cuma kita ada garis merahnya atau benang merahnya, kita minimalisir budget dan juga waktu yang sangat sempit, 30 hari. Bahkan nggak ada 30 hari kalau eventnya tanggal 5 April. 5 Juli ya. Kemudian teamwork. Ketika nanti kalian misalnya masuk nih di bulan Juli. Jadwal event itu 5 Juli ya. Bukan 5 Juni. Oke, misalnya kalian masuk di bulan Juni. Mei, Juni ya. Di bulan Juni kalian masuk. Mahasiswa praktikum mes di bulan Juni harus maksimal mempersiapkan ini, mulai dari pra sampai event dan pasca event. Pasca event itu mulai dari laporan, karena saya harus memasukkan database penilaian dan kalian juga harus menilai diri kalian masing-masing di pasca event itu. Jadi begitu selesai event langsung kita penilaian juga secepatnya. Saya nggak tahu ya. Kalau kemarin saya sih optimis dengan 90 orang panitia itu untuk membuat event yang spektakuler. Saya optimis banget. Tapi ya itu tadi runtuh gara-gara ada bencana kesehatan yang seperti ini. Jadi otomatis saya masih tetap optimis sebenarnya dengan tenggang waktu 30 hari ini untuk menyelenggarakan apalagi mini event ya. Sangat cukup banget. Jadi kita nanti memaksimalkan di kepanitiaan untuk koordinasi. Jadi misalnya lebaran selesai kalian cepat-cepat pulang aja ke Malang gitu ya. Saya cepat-cepat kuliah. Ini outputnya praktikum mais. Ada azan juga. Gak apa, saya teruskan ya karena ini streaming. Outputnya praktikum mes ini teman-teman, sebenarnya penilaiannya ada di teamwork dan experience. Ketika teamwork ini kita uji benar-benar kerja sama tim, yang kita lihat koordinasi tim, komunikasi tim, dan juga leadership ini yang paling penting gitu kan. Di sini yang nggak akan ada pembelajaran di buku yang kalian akan dapatkan selama masa kuliah. Jadi benar-benar ilmu komunikasi kalian benar-benar dipakai di sini. Bagaimana kalian kerjasama, komunikasi organisasinya, leadershipnya, kalian public relationnya keluar, ini benar-benar diujinya di sini. Kalau experience sudah nggak perlu diragukan lagi ya, pasti banyak banget experience-nya. Jadi sayang banget kalau teman-teman sampai nggak ada event. Tapi kita juga berdoa ya, semoga aja lancar-lancar aja nih, kalau pandemiknya segera turun aja. Teman-teman, bedanya anak SMK sama anak kuliah itu sebenarnya ada di konseptor ya. Jadi kalian benar-benar dididik di praktikum mes ini untuk menjadi seorang konseptor. Nggak harus jadi ketua untuk menjadi konseptor, nggak harus jadi CEO untuk jadi konseptor. Semua pun turut andil untuk menyampaikan inspirasinya, aksinya untuk dieksekusi di kegiatan itu. Nah, ini experience ini yang akan kalian benar-benar ujikan di praktikum mes ini sepanjang kalian masa kuliah. Sayang banget kalau sampai mini event ini, sayang banget kalau Kolakomu 2020 ini harus terhenti gitu ya. Tapi kita berharap, sekali lagi saya berharap keadaan kita memang benar-benar normal banget gitu ya. Saya kira sih gitu teman-teman. Berdoa ya, meskipun kita nggak ketemu, kalian nggak pernah ngumpul sama teman-teman yang lain misalnya, jangan berhenti inovasi, terus saling kontak, saling koordinasi antar CEO, antar teman-teman, antar panitia 90 orang. Semoga sehat-sehat aja. Saya harap keluarga baik-baik aja. Dan juga teman-teman, kita ketemu nanti sudah habis 100%. Kita ketemu dan kita bisa bikin event. Kita cepat-cepat langsung berpikir cepat setelah kita ketemu nanti ya. Semoga ya. Terima kasih. Semoga kalian baik-baik aja dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Sampai ketemu.